bagaimana cara kerja hukum semestanya berjalan dalam kehidupan kamu. Kalau dua hal itu udah tahu, ya udah rayakan hidup gitu. Rayakan hidup, lalu kamu set goal kamu dan kamu lepasin. Tinggal kamu menjalankan kehidupan ini yang terbaik. Ranah hasil izinkan aja. Kecerdasan yang maha hebat yang mengaturkan jalan dan proses caranya gitu. Nah, ini tuh pertanyaan kemarin waktu kita Zoom kan ada Mbak Faye. Nah, itu Mbak Faye sempat ngetik pertanyaan di apa? Di chat itu loh, yang ada titipan pertanyaan dari teman-teman AR katanya. Pertanyaannya gini, Teh. Di AR kan diajarkan tentang mengisi buku syukur, data baru, dan goals. Tetapi, bagaimana dengan takdir Tuhan yang diberikan kepada saya? Bagaimana taunya bahwa apa yang saya tulis di goals tidak bertentangan dengan takdir Tuhan? Atau saya tidak perlu memikirkan apa yang takdir Tuhan pada saya? Itu teh pertanyaannya. Ya, jadi gini, gimana hubungannya kita menulis goal sama takdir Tuhan? Jadi, kalau kita lihat literatur besarnya, secara umum, Allah itu menulis segala sesuatu sudah, 50.000 tahun yang lalu gitu di Laumul Mahfuz tuh udah dituangkan, dituliskan gitu istilahnya. Nah, yang dituliskan, dituangkan di sana itu adalah sesuatu yang, dalam judul situasi besar-besarnya kehidupan kita, kayak kita dilahirkan sama siapa, nanti kamu lahir meninggalnya kapan, dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa takdir, qada dan qadar itu bisa berubah gitu. Yang dibuat dan ditulis tuh kayak gini, gula rasanya manis atau misalnya kalau kamu berbuat jahat akibatnya kayak gini. Bisa dikatakan yang tertulis di Laumut Mahfuz itu adalah cara kerja hukum semesta seperti cermin misalnya. Jadi ketika kamu merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ya pantulannya juga bakal jadi kayak gitulah, kurang lebih Farida. Kalau kamu misalnya sering melakukan sesuatu tertentu, nanti dampaknya jadi kayak apa. Nah, takdir-takdir besar itu memang ditetapkan. Kamu anak siapa, kamu dilahirkan oleh siapa, itu besar-besarnya tuh takdir itu ditetapkan. Tetapi seiring perjalanan waktu, takdir yang merupakan gambaran kalau begini, istilahnya gini, kalau buka pintu ke sini kamu akan belok kiri, kalau ke sini belok kanan. Kalau kamu yang dibilang takdir ditetapkan di awal tuh gini, kalau kamu tiap hari makan pedas, akibatnya sakit perut. Tangkap nggak? Itu nggak bisa dirubah tuh gambaran itu. Kalau kamu minum gula tiap hari, ujung-ujungnya kamu umur sekian kamu diabetes kayak gitu. Kalau kamu makan lemak terus, makan lemak berlebih, kamu akan ada penyumbatan pembuluh darah ujungnya. Nah, itu memang udah diplot kayak gitu. Kalau kamu ngegigit cabai rawit, takdir yang ditulis gigit cabai rawit dapat pedas. Nah, itu yang memang udah ditulis. Nah, sedangkan, segala sesuatu yang pada akhirnya terjadi itu sebetulnya, secara gambaran, aturan baku secara takdir, kalau kamu megangin terus lapisan endapan emosi, kamu akan muter-muter terus dalam looping. Nah, itu udah ditulis tuh, ketentuannya kayak gitu. Kalau kamu rilis, kamu akan ketemu tuh sama bahagia sama kelimpahan, kayak gitu. Nah, sehubungan dengan goals kita ini, kenapa harus nulis buku goals, kenapa pada akhirnya goals itu harus dibuat, apakah nggak bertentangan sama takdir? Enggak. Justru justru gini, ranah kita adalah ranah melangsungkan, ranah menjalankan semua ini dengan flowing. Dan ketika kamu ada keinginan, kamu cukup tulis di dalam goal, tapi ya lepasin gitu. Tapi goals itu dilepaskan. Jadi, membuat goals itu sama sekali nggak bertentangan sama hukum takdir itu. Karena hukum takdir itu dia hanya bercerita tentang gambaran globalnya aja. Kamu makan, apa namanya, terigu setiap hari, ya nantinya akan obesitas, ibaratnya kayak gitu. Kamu makan cabe, ketemu pedas, kamu makan asem, ya berikutnya nanti kamu akan sakit perut, misalnya kayak gitu. Kamu memegang emosi kamu terus, ya berikutnya kamu pasti akan looping. Kayak gitu, yang kayak gitu-gitu itu udah satu hukum semesta yang ditetapkan, termasuk hukum konsekuensinya ditetapkan, hukum, eee,
semesta seperti cermin ditetapkan itu udah ditetapkan dari awal. Tapi bagaimana hidup kita sekarang dan besok ini kan masih misteri. Kita semua masih nggak tahu. Tapi dengan kita bisa membaca perjalanan takdir seperti yang tadi dijelaskan, kita jadi jelas, oh kalau seandainya makan cabe tiap hari kebanyakan nih bakal sakit lambung nih, lambung bakal iritasi nih. Nah, itu kita udah tahu. Nah, itu yang disebut free will atau kebebasan memilih. Ketika itu kita udah tahu bahwa nanti kalau aku jalankan ini terus akibatnya akan seperti ini, ya berarti kamu kan punya punya kesempatan untuk choose, untuk memilih. Jangan ambil itu gitu. Karena kita dikasih akal untuk bisa melihat mana yang nyaman, mana yang tidak. Sekarang substansi intinya tinggal perenungannya tinggal ginilah, balik lagi aku selalu nggak bosan-bosan untuk ngingetin, umur kita saat ini udah berapa, terus kita udah tahu belum siapakah diri kita, lalu udah dapat belum jawaban sejatinya kamu itu eh, seperti apa kamu memahami diri kamu, lalu bagaimana cara kerja hukum semestanya berjalan dalam kehidupan kamu. Kalau dua hal itu udah tahu, ya udah rayakan hidup gitu. Rayakan hidup, lalu kamu set goal kamu dan kamu lepasin. Tinggal kamu menjalankan kehidupan ini yang terbaik. Ranah hasil izinkan aja. Kecerdasan yang maha hebat yang mengaturkan jalan dan proses caranya gitu. Gitu Farida. Jawabannya seperti itu. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua nih, apakah berperasaan sombong yang positif itu lebih baik daripada merasa rendah hati yang akhirnya menyiksa diri atau menghambat energi ya, Teh? Gimana? Ulangi lagi coba. Apakah berperasaan sombong yang positif itu lebih baik daripada merasa rendah hati yang akhirnya menyiksa diri atau menghambat energi? Hmm. Apakah berprasangka sombong sama Ya. rendah diri? Jadi intinya gini, eh kalau bisa sih kita meminimalisasi labeling-labeling ya. Hmm. Mau labeling apapun itu, kamu lewati aja semua dengan flowing gitu. Jadi indikatornya itu ambil indikator yang paling simpel aja deh. Hati kamu merasakan nyaman atau hati kamu merasakan nggak nyaman. Dua itu aja. Kalau kamu mau sombong atau enggak itu kan relatif ya. Relatif banget, karena segalanya itu tergantung intensi kan. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, terus misalnya kita mau men-share kegiatan itu, tapi dedikasinya kita ingin menginspirasi teman-teman yang lain, itu bukan cerita sombong lagi sebetulnya. Sombong atau nggak sombong itu kan dilihat dari kacamata orang yang menilai ini masing-masing. Nah, orang yang menilai masing-masing ini kan punya lapisan endapan emosi sendiri-sendiri beda-beda tuh. Mungkin aja pada saat misalnya Farida nyeritain ke aku, "Ih, TVB aku baru dapet cincin loh dari pasangan aku," gitu. Mungkin kalau aku ngelihatnya, "Iya, seneng banget ya, aku bersyukur banget kamu dapet." Ya iyalah, orang kamunya juga soleh, baik, cantik, pantas aja pasangan kamu baik sama kamu, Farida. Mungkin Windy beda lagi ngelihat kacamatanya. Dengan kegiatan yang sama, Windy bilang, "Ih, sombong banget sih pakai dipamer-pamerin." Gitu. Mungkin Fiona beda lagi tuh. Mungkin Fiona ngelihatnya sebagai sesuatu yang nggak pantas banget tuh. Dia dapetin cowok itu. Kan kejadiannya sama. Bener nggak? Ini responnya beda-beda nih. Kan tergantung dalaman masing-masing berarti itu. Jadi maksudnya nggak usah dipikirin ini mana yang lebih baik, nggak usah. Biar energi kamu nggak terlalu mencar kemana-mana gitu. Jadi dua aja deh kita pisahinnya antara nyaman nggak nyaman. Kalau nyaman terusin, kalau nggak nyaman rilis, udah gitu aja. Kalau nyaman enjoy, nikmati. Kalau misalnya ada yang nggak nyaman, ya udah kamu duduk aja untuk menyambut, menerima, mengalirkan, melarutkan, udah gitu aja. Biar kita nggak terlalu muter-muter sama pertanyaan. Gimana kalau energinya kita pakai aja untuk tabungan semesta, banyakin. Gitu Harida. Oke, terus ke pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya banyak juga sih yang tanya. Dan kayaknya
temen-temen juga udah tahu jawabannya, cuman mungkin biar lebih afdal aja ya, biar Teh Febi aja yang jawab, biar lebih paten gitu. Pertanyaan ketiga, Teh, kan kuantum jam itu membayangkan seolah-olah terjadi, tapi setelah itu kok harus di-let it go, itu gimana ya maksudnya, Teh? Gitu, Teh, pertanyaannya. Iya sayang. Jadi, semesta itu memang seru dan luar biasa. Ketika kamu pegangin, artinya kamu merasa mampu untuk melakukan itu. Kamu melekat dengan itu. Nah, ketika kamu melekat dengan itu, getaran frekuensi semestanya merasakan itu ada getaran kekhawatiran, getaran pengen buru-buru, getaran nggak sabar. Ketika kamu megangin, "Ini kapan sih jadinya? Ini bisa nggak ya? Aduh mungkin nggak ya? Aduh kayaknya aku gini." Kan pasti gitu tuh, banyak getaran keluhan di situ. Ketika kamu nggak lepasin goal kamu itu, kamu berada di frekuensi yang rendah akan goals itu. Tapi melepas itu artinya sebetulnya pemahaman intinya itu adalah penyerahan total, kepercayaan total, keyakinan total dalam pemahaman kita percaya bahwa sebenarnya ini udah ada dan tersedia goal kita ini dan kita lepaskan karena kan ada kuasa yang maha cerdas yang ngatur. Kalau kalau kita pegangin terus kan tentunya banyak keterbatasan tuh di sisi kitanya. Kenapa nggak kita lepasin aja, biar yang maha cerdas, yang maha tanpa batas, yang mengaturnya. Kira-kira kalau kalau pikiran kita berbanding dengan kecerdasan semesta tanpa batas, itu hasilnya akan lebih sempurna yang mana, Farida? Yang kedua. Pastinya lebih sempurna yang kedua. Jadi sebenarnya konsep ini, quantum jump and let it go, itu adalah sebuah cerita di mana di dalam ranah kamu, tugas kamu hanya bikin request cetakan aja. Setelah itu, biarkan kecerdasan semesta yang maha agung ini yang mengatur caranya, prosesnya, waktunya, jalannya. Biarkan kecerdasan semesta ini aja yang mengatur. Bukannya itu lebih enak ya, Farida? Bener nggak sih? Iya, Teh. Lu lagi mikirin caranya, proses, kita kerjain lagi. Tugas kita harian kita hanya rilis, bersyukur. Udah itu aja. Rilis, bersyukur, tabungan semesta. Rilis, bersyukur, tabungan semesta. Udah muter di 3 itu aja deh. Karena hari-hari aku cuma itu doang. Hari-hari aku cuma rilis, bersyukur, tabungan semesta. Udah. Selebihnya ketika itu aja yang berputar, terus energinya juga nggak harus mikirin yang nggak nyaman-nyaman, energinya jadi terfokus sama yang seru aja, yang enak aja, yang aku asumsikan dalam kehidupan aku, akhirnya yang terjadi ya hanya kemudahan, kenyamanan, kebahagiaan aja, gitu.